Anda pasti sering lihat tetangga yang sudah heboh di bulan September, lari-lari bawa gunting pangkas dan langsung memotong habis semua batang raspberry sampai ke akar, kan? Stop! Jangan lakukan itu. Jangan pernah meniru mereka. Bagaimana jika saya kasih tahu Anda bahwa satu jeda kecil tapi cerdik sebelum memangkas bisa melipat gandakan panen Anda? Ya, Anda tidak salah dengar. Kebanyakan pekebun kehilangan bertonton buah beri hanya karena terburu-buru. Hari ini kita akan bongkar rahasia yang bisa mengubah semak-semak biasa menjadi pohon buah super. Siap mendengar kebenaran yang bertentangan dengan semua aturan berkebun konvensional. Kalau begitu, singkirkan gunting pangkas Anda dan dengarkan baik-baik. Sebelum kita masuk ke trik cerdiknya, mari kita ingat kembali dasar-dasar tanamannya. Raspberry adalah tanaman dengan siklus perkembangan 2 tahunan. Ini adalah hal wajib yang harus Anda pahami. Pada tahun pertama, tunas tumbuh dan mengumpulkan energi. Pada tahun kedua, tunas itu akan menghasilkan buah lalu mati. Ini berlaku untuk jenis klasik atau yang berbuah musim panas. Tapi ada juga jenis remontant atau yang berbuah terus-menerus yang mencoba menipu sistem dengan menghasilkan panen di tahun pertamanya. Kenapa ini penting? Karena salah membedakan dua jenis ini adalah penyebab utama kegagalan total. Jika Anda memangkas raspberry musim panas seperti raspberry remontant, Anda tidak akan mendapat buah sama sekali. 0. Kosong. Sebaliknya, jika Anda terlalu sayang pada raspberry remontant, Anda hanya akan mendapat semak belukar liar dengan buah-buah kecil dan asam. Tugas kita hari ini bukan hanya sekadar memotong ranting. Tugas kita adalah mengarahkan kembali aliran energi di dalam tanaman, agar tanaman itu meledak secara harfiah dengan bakal buah. Dan trik yang akan kita bahas ini bekerja pada tingkat biologi tanaman, bukan hanya sekadar untuk estetika atau kerapian. Mari kita bahas dulu kesalahan terbesar yang sering dilakukan, terburu-buru. Kenapa sih banyak orang buru-buru memangkas raspberry begitu panen terakhir selesai? Ini masalah besar loh. Coba perhatikan, selama masih ada daun hijau di pohon, proses fotosintesis sedang berjalan. Artinya matahari memberi makan daun, dan daun akan mengirim nutrisi itu kemana? Betul, ke akar. Sistem akar raspberry itu ibarat baterai cadangannya. Kalau Anda potong batangnya saat masih hijau dan segar, Anda sama saja mencuri jatah makanan akar untuk persiapan musim dingin. Tanaman itu akan hibernasi dalam keadaan lapar. Akibatnya, dia bisa mati membeku atau bangun di musim semi dalam keadaan sangat lemah. Jadi, aturan pertama dari trik sukses kita adalah menanti. Kita tunggu sampai daunnya mulai menguning, layu, atau sampai embun beku pertama datang. Jangan lihat kalender, lihatlah tanamannya. Dia sendiri yang akan memberitahu kapan dia siap. Sekarang, mari kita bahas apa yang terjadi di dalam batang tanaman. Setiap kali Anda memotong batangnya, tanaman pasti akan mengalami syok. Namun, kejutan ini sebenarnya bisa kita manfaatkan. Khusus untuk raspberry musim panas, trik kita adalah mengganggu atau memutus yang namanya dominasi apikal. Kedengarannya rumit, tapi sebenarnya sangat sederhana. Secara alami, tanaman akan selalu berusaha tumbuh tegak lurus ke atas. Semua kekuatannya terfokus pada pucuk utama. Jika kita menghilangkan pucuk utamanya ini, tanaman akan langsung panik. Tanaman akan berpikir, aduh, saya tidak bisa lagi tumbuh ke atas. Saya harus segera mencari jalan keluar lain. Nah, di saat itulah tunas-tunas samping mulai terbangun. Dari tunas-tunas inilah nantinya akan tumbuh cabang-cabang yang menghasilkan gerombolan buah beri yang lebat. Jika kita tidak melakukan potongan cerdas ini, yang Anda miliki hanyalah batang panjang, di mana buahnya hanya muncul di bagian paling atas saja. Mari kita bahas detailnya. Kita bicara tentang metode pemangkasan ganda yang terkenal. Inilah yang kita sebut sihir dalam berkebun. Inti dari metode ini sederhana. Kita mendekati tanaman ini 2 kali. Yang pertama, biasanya di akhir musim semi atau awal musim panas, saat tunas sudah mencapai ketinggian sekitar 1 meter atau lebih. Kita tanpa ampun memotong atau mencubit ujung pucuknya, sekitar 10 hingga 15 cm. Intinya, kita menghilangkan titik tumbuhnya. Lalu, apa yang terjadi? Menjelang musim gugur, ranting tunggal yang tadinya sendirian ini akan berubah menjadi seperti pohon kecil. Dia akan menumbuhkan 3, 4, bahkan 5 cabang samping. Cabang-cabang ini sangat kokoh, sangat kuat. Dan cabang inilah yang akan membentuk calon tunas buah untuk tahun berikutnya. Jadi, alih-alih hanya memiliki 1 batang utama, kita sekarang memiliki kipas penuh cabang. Hal ini meningkatkan area atau potensi pembuahan hingga berkali-kali lipat.
Nah, di sini masuklah bagian kedua dari trik ini yang sering banget luput dari perhatian. Pemangkasan kedua. Kami melakukannya di musim semi berikutnya. Cabang-cabang samping yang tumbuh setelah pencubitan pertama itu, kami pangkas lagi. Hanya sekitar 10-15 cm. Untuk apa? Prinsipnya sama. Setiap cabang samping akan merespons tekanan ini dan mulai bercabang lebih banyak lagi. Bayangkan, awalnya hanya satu batang utama, lalu tumbuh menjadi bentuk kipas. Nah, sekarang setiap ranting di kipas itu berubah lagi menjadi rumpun buahnya sendiri. Jumlah ranting penghasil buah akan meningkat secara eksponensial. Dengan pendekatan seperti ini, dari satu tanaman, Anda bisa memanen bukan hanya segenggam buah, tapi satu ember penuh. Ini memang butuh waktu, tapi hasilnya pasti sepadan. Namun, koin ini punya sisi gelap, yang jarang sekali dibahas dalam artikel-artikel yang indah. Kerimbunan, ini adalah musuh nomor satu. Jika trik ini Anda terapkan pada setiap tunas, kebun raspberry Anda akan berubah jadi hutan lebat yang tak tertembus. Matahari tidak akan bisa masuk. Kelembaban tidak akan bisa dihembus angin. Dan, bersiaplah, jamur dan pembusukan akan datang. Oleh karena itu, trik ini hanya berhasil jika Anda mengontrol ketat jumlah tunas yang tumbuh. Untuk 1 meter persegi, kita hanya boleh menyisakan paling banyak 4. Maksimal 5 super pohon seperti ini. Sisanya harus dipotong habis hingga ke akar, tanpa ampun. Rasa kasihan di sini adalah penasihat yang buruk. Lebih baik memiliki sedikit pohon yang syarat dengan buah, daripada hutan lebat yang hanya menghasilkan 3 buah beri yang berulat. Baik, sekarang mari kita bahas varietas remontan. Triknya sangat berbeda. Banyak orang memperdebatkan, apakah harus dipotong habis atau disisakan. Jika Anda tinggal di daerah yang dingin dan musim panasnya pendek, trik jitu Anda adalah memangkas total di musim gugur. Potong hingga rata dengan permukaan tanah. Jangan sisakan batangnya sama sekali. Batang yang tersisa menjadi tempat hama bersembunyi selama musim dingin. Disitulah ngengat raspberry bersembunyi. Jika Anda memotongnya sampai habis, Anda secara efektif menyingkirkan 90% penyakit dan hama dari kebun Anda. Saat musim semi, tunas yang bersih, sehat, dan kuat akan muncul. Mereka akan memberi Anda satu panen, tetapi sangat melimpah. Di akhir musim panas hingga musim gugur, buah beri akan bersih, tanpa ulat, karena saat tanaman berbunga, sebagian besar hama sedang tertidur atau belum aktif. Namun, jika Anda tinggal di daerah selatan atau memiliki musim semi yang datang sangat cepat, Anda bisa menerapkan strategi gabungan untuk raspberry varietas remontan atau everbearing. Sebagian sulur kita potong sampai ke pangkal, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Sementara itu, untuk sebagian sulur yang paling kuat, kita hanya memotong bagian ujungnya saja yang sudah selesai berbuah. Apa manfaatnya? Pada sulur-sulur yang lebih tua ini, buah akan muncul jauh lebih cepat, yaitu sekitar Juni atau Juli. Anda akan bisa menikmati panen awal musim. Setelah panen pertama selesai, Anda baru memotong habis sulur-sulur tadi. Pada saat itu, sulur-sulur baru dari tanah sudah tumbuh tinggi dan siap memberikan panen kedua di musim gugur. Dengan begitu, Anda menciptakan lini produksi buah raspberry tanpa henti, mulai dari Juli hingga datangnya embun beku. Tapi ingat, metode ini akan menyedot energi yang sangat besar dari tanaman. Pata, Anda harus memberi nutrisi pada raspberry ini secara masif, seolah-olah Anda sedang menggemukkan ternak. Mari kita kembali ke inti dari proses pemangkasan. Alat yang kita gunakan. Pentingnya alat ini jangan sampai Anda sepelekan. Gunting pangkas yang tumpul itu ibaratnya adalah tindak kejahatan terhadap tanaman Anda. Ketika gunting itu menggigit atau menarik kulit, yang tertinggal adalah luka yang kasar dan robek. Luka robek tidak bisa sembuh sempurna, malah akan membusuk. Di situ air dan spora jamur akan mudah masuk. Selesai. Tunas itu pasti mati. Sebelum Anda mulai bekerja di kebun, pastikan alat Anda diperiksa. Alat yang tajam harus bisa memotong kertas. Dan ini trik tambahan yang penting, desinfeksi. Selalu siapkan kain lap di saku Anda yang sudah dibasahi alkohol atau cairan mangan yang kuat. Pindah dari satu pohon ke pohon lain, jangan lupa sekabilah gunting Anda. Anda tentu tidak mau kan menularkan virus dari tanaman yang sakit ke tanaman yang sehat. Ini hanya butuh waktu sedetik, tetapi dapat menyelamatkan seluruh perkebunan Anda. Mari kita perhatikan batangnya sendiri. Para pekebun sering ragu-ragu memotong tunas yang sudah ada benjolannya. Mereka melihat benjolan di batang dan berpikir, biarkan saja, kan masih hijau. Jangan, itu adalah serangan hama Galica.
Di dalam benjolan itu, larvanya sedang nyaman bersarang di sana untuk musim dingin. Jika tunas ini dibiarkan, saat musim semi tiba, hama itu akan keluar, terbang, dan menginfeksi semua tunas muda yang baru tumbuh. Kuncinya adalah melakukan pemeriksaan yang sangat teliti, layaknya seorang detektif, bukan sekadar memotong. Periksa setiap sentimeter batangnya, setiap tonjolan atau bercak ungu yang merupakan jamur di dimela adalah vonis mati. Tunas seperti itu harus dipotong habis, bukan hanya sampai ke tanah, tetapi jika memungkinkan, gali sedikit dan potong hingga di bawah permukaan tanah. Tinggi pemangkasan untuk tanaman raspberry, banyak orang memotongnya secara sembarangan. Mereka patok ketinggian setinggi pinggang, lalu langsung saja memangkas. Ini adalah cara yang salah. Perhatikanlah tunasnya. Anda harus memotong tepat di atas tunas yang kuat dan masih hidup. Jangan biarkan ada sisa potongan atau tunggul yang kering dan panjang di atas tunas. Sisa potongan itu akan mengering dan menjadi jalan masuk penyakit atau infeksi. Jaraknya harus benar-benar hanya 5-7 mm di atas tunas. Ini adalah pekerjaan yang sangat presisi, tapi inilah yang memastikan tanaman tumbuh cepat di musim semi. Jika Anda memotong terlalu tinggi, bagian ujungnya akan mati. Namun jika terlalu rendah, Anda bisa merusak tunas itu sendiri. Temukan titik tengah yang ideal, mata Anda akan cepat terbiasa. Setelah semak yang ketiga, Anda sudah akan melakukannya secara otomatis. Apa yang harus dilakukan dengan daun-daun ini? Seringkali menjelang musim dingin, daun-daun pada tanaman raspberry masih menempel, padahal ini sudah waktunya pemangkasan. Trik para pekebun ulung adalah, kita bantu daun-daun itu berguguran. Tapi pastikan Anda melakukannya dengan hati-hati. Kenakan sarung tangan yang tebal atau padat. Lalu, pegang batang dari bagian bawah dan usap tangan Anda ke atas. Ingat, harus dari bawah ke atas. Jika Anda melakukannya dari atas ke bawah, Anda akan merusak tunas yang berada di ketiak daun. Padahal, itu adalah cikal bakal panen Anda di masa depan. Mengapa daun-daun ini harus dibersihkan? Daun basah yang membusuk dan menempel pada batang selama musim dingin bisa menjadi sarang penyakit dan infeksi. Daun-daun tersebut memerangkap panas, membuat tunas hangat sebelum waktunya, dan memicu pembusukan. Batang yang gundul atau bersih akan bertahan jauh lebih baik saat musim dingin. Mari kita bahas soal mulsa. Setelah dipangkas, permukaan tanah akan jadi terbuka. Ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Akar raspberry itu letaknya sangat dangkal di permukaan. Sedikit saja terkena embun beku tanpa adanya salju, sistem perakarannya bisa rusak parah. Triknya adalah menimbun pangkal semak dengan lapisan bahan organik yang tebal. Anda bisa pakai humus, kompos, atau bahkan sekadar gambut. Tapi, ada catatannya. Jangan lakukan ini terlalu cepat jika musim gugur masih terasa hangat. Jika akar ditutup dengan lapisan mulsa tebal saat suhu masih 10 derajat Celcius, akar-akar tersebut berisiko membusuk. Lakukanlah pemulsaan saat permukaan tanah sudah mulai mengeras karena embun beku yang pertama. Mulsa ini akan berfungsi seperti selimut hangat bagi akar, dan saat musim semi tiba, mulsa yang sama akan menjadi nutrisi pertama bagi tanaman ketika salju sudah mencair. Mengikat rumpun raspberry, perlukah dilakukan? Angin di musim dingin bisa sangat ganas. Tunas raspberry yang panjang, terutama jika kita menerapkan metode pemangkasan ganda, sehingga tanamannya menjadi seperti pohon kecil, memiliki area tangkapan angin yang besar. Angin kencang atau beban salju bisa dengan mudah mematahkannya atau merobohkannya ke tanah. Triknya sederhana, kumpulkan rumpun atau batang-batang tersebut menjadi satu ikatan. Jangan diikat terlalu kencang, jangan cekik batangnya. Cukup agar mereka bisa saling menopang. Jika musim dingin di tempat Anda sangat ekstrem dan saljunya tipis, Anda bisa membengkokkannya ke tanah. Raspberry yang tertutup salju akan bertahan dari segala jenis cuaca dingin dan embun beku. Namun, raspberry yang terpapar angin es justru akan mengering. Ya, benar-benar mengering, karena kelembaban yang ada di dalam batang akan membeku dan menghilang. Mari kita bahas soal pembuangan limbah. Semua sisa pangkasan yang Anda hasilkan, itu adalah biomaterial yang berpotensi bahaya. Ranting, daun, atau batang kering. Jangan pernah berpikir untuk membuangnya ke kompos. Di sana, jamur dan larva akan bertahan hidup dengan sangat baik. Kunci utama kebun yang sehat sebenarnya adalah pembakaran atau api unggun. Abu dari ranting beri, misalnya, adalah pupuk yang luar biasa.
Anda bisa mengembalikannya nanti di bawah semak-semak, tetapi ranting-rantingnya sendiri wajib dibakar habis. Jika pembakaran dilarang oleh hukum atau kondisi setempat, buanglah limbah ini jauh-jauh dari area kebun Anda. Jangan biarkan sisa pangkasan tergeletak di antara barisan tanaman dengan alasan mulsa. Itu adalah kesalahan paling bodoh yang bisa Anda lakukan. Anda sengaja menciptakan hotel bagi hama, tepat di dekat akar tanaman Anda. D. Pemupukan pasca pemangkasan. Banyak orang berpikir, sudah selesai dipangkas, saatnya santai. Salah, justru di momen inilah keberhasilan panen tahun depan ditentukan. Setelah dipangkas, tanaman raspberry sedang stres, dan kita harus membantunya pulih. Tapi ingat, jangan berikan nitrogen sama sekali. Hindari pupuk kandang di musim gugur. Nitrogen akan memicu pertumbuhan saat tanaman seharusnya beristirahat total. Kuncinya ada pada fosfor dan kalium. Gunakanlah superfosfat dan kalium sulfat. Kombinasi ini akan membantu mematangkan jaringan tanaman. Batang akan mengeras, kulitnya menjadi lebih tebal. Ini adalah perisai pertahanan alami terhadap embun beku. Taburkan pupuk di sekitar pangkal batang dan gemburkan tanah sedikit saja. Akar akan menyerap nutrisi secukupnya, tepat sesuai kebutuhan mereka untuk melewati musim dingin. Penyiraman kejut kelembaban. 90% pekebun rumahan melupakan hal ini. Kalau musim gugur kering, tanaman raspberry Anda akan masuk ke musim dingin dalam keadaan dehidrasi. Tanah yang kering membeku lebih cepat dan jauh lebih dalam dibandingkan tanah yang lembab. Anehnya, es itu adalah isolator dingin yang buruk, sementara tanah kering adalah penghantar yang sangat baik. Triknya sederhana. Tepat sebelum suhu mencapai titik beku, banjiri petak raspberry Anda dengan air. Benar-benar banjiri sampai air tergenang. Tindakan ini akan melindungi akarnya lebih baik daripada bahan penutup apapun. Tanaman akan menyerap kelembaban, memastikannya tidak mengering oleh terpaan angin musim dingin. Inilah yang disebut flagozariat. Pastikan Anda mencatat kata ini. Penandaan varietas. Setelah selesai memangkas, semua semak terlihat sama. Hanya tinggal batang-batang yang menancap di tanah. Saat musim semi tiba, Anda akan keluar dan lupa. Mana yang raksasa kuning dan mana yang manis dini. Ini mungkin terlihat sepele, tapi ini adalah strategi penting. Pasang labelnya sekarang, atau buatlah denah skemanya. Di musim semi, kebutuhan setiap varietas untuk bangun atau mulai tumbuh itu berbeda-beda. Ada yang butuh lebih banyak nitrogen, ada juga yang lebih sedikit. Dengan mengetahui varietasnya, Anda bisa merawat setiap semak secara spesifik dan terarah. Ini sudah di level profesional, bukan lagi amatir. Pikiran tertata, kebun pun terawat. Penyiangan. Gulma di kebun raspberry adalah pesaing langsung. Gulma jenis rumput liar atau jelatang sangat menyukai tanah yang gembur dan sudah dipupuk di bawah semak raspberry Anda. Akar mereka mudah terjalin erat dengan akar raspberry. Jika Anda mencabutnya di musim semi, Anda berisiko merusak atau merobek akar raspberry itu sendiri. Triknya adalah melakukannya pada musim gugur, setelah pemangkasan selesai, saat akses ke semak-semak terbuka lebar. Saat ini, tanpa adanya daun atau cabang berduri, Anda dapat dengan mudah melihat semua gulma tersebut dan menghilangkannya secara hati-hati. Tanah yang bersih menjelang musim dingin adalah jaminan bahwa di musim semi, semua nutrisi akan terserap oleh buah raspberry Anda, bukan oleh gulma pengganggu. Buat Anda yang menanam raspberry menggunakan teralis, ada sedikit tips penting. Segera periksa kawat dan tiang penyangganya. Saat musim dingin, beban berat salju atau pergeseran tanah karena beku bisa membuat teralis Anda miring atau goyah. Sekarang, selagi tanah belum benar-benar membeku, adalah waktu yang tepat untuk mengencangkan kawat dan memperkuat tiang-tiang tersebut. Kenapa harus sekarang? Karena nanti di musim semi, saat tanah masih becek dan berlumpur, Anda pasti akan malas mengerjakannya. Apalagi saat tanaman raspberry sudah mulai bertunas, memperbaiki teralis malah akan merusak dan mematahkan tunas-tunas muda. Jadi, siapkan penyangga ini di musim gugur setelah Anda selesai memangkas. Ini akan menghemat banyak sekali tenaga dan mengurangi stres Anda di bulan Mei mendatang. Dan sebagai penutup, trik terakhir kita hari ini, salju. Jika Anda tinggal di wilayah yang jarang turun salju, Anda harus menjadi penangkap salju yang proaktif. Setelah proses pemangkasan, susunlah ranting-ranting. Pastikan ini bukan ranting raspberry, tapi ranting conifer atau sisa pangkasan pohon lain di atas barisan tanaman. Ini akan membantu menahan atau memerangkap salju. Salju adalah selimut penutup terbaik
paling efektif, dan tentu saja gratis. Setiap sentimeter salju itu setara dengan 1 derajat kehangatan ekstra untuk akar tanaman. Jangan hanya berharap pada alam, tapi kendalikan dan manfaatkanlah. Tahan salju tepat di tempat yang paling dibutuhkan. Di akar buah beri manis yang akan Anda panen nanti. Nah, teman-teman, kalian lihat sendiri, memangkas raspberry itu bukan sekadar memotong dahan secara mekanis. Ini butuh filosofi dan strategi khusus. Mari kita rangkum. Jangan terburu-buru menggunakan gunting pangkas. Kita tunggu sampai daun-daun berguguran dulu. Kita harus bedakan jenis raspberry musim panas dan raspberry remontan. Gunakan metode pemangkasan ganda hanya pada rumpun yang kuat, dan jangan lupa menipiskan area tanamannya. Singkirkan semua yang sakit, beri pupuk kalium, dan pastikan mereka mendapat air yang cukup. Kalau kalian melakukan semua sesuai rencana ini, musim panas tahun depan, hasil panen kalian akan melimpah ruah. Kalian harus siap-siap beli ember baru, dan cari banyak resep selai. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau informasi ini bermanfaat, silakan tekan tombol like. Itu adalah bentuk dukungan terbaik buat saya. Dan jangan lupa subscribe ke kanal ini agar tidak ketinggalan tips-tips kerja di musim semi. Nah, sekarang saya ada pertanyaan buat kalian. Sebelumnya, kalau kalian memangkas raspberry di musim gugur, apakah kalian memotongnya sampai ke pangkal atau menyisakan tunas pendek? Tulis di kolom komentar. Metode mana yang memberikan hasil panen terbaik bagi kalian? Mari kita diskusikan.